Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh ada lagi pada saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan setiap penyembahan kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu ada, amin Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada lagi pada saat ini semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk memulaikan ibadah kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Urapi kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, terutama yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan motivasi rohani. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Yang pertama kali di tahun baru
tahun 2022. Bersyukur kepada Tuhan di mana hampir 2 tahun kita melewati kehidupan ini di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan. Tapi kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini semata-mata karena pertolongan Tuhan, ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kita ada pada masa seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Dalam kitab Tawari dituliskan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yabes. Yabes dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak menyukai dia dilahirkan. Hidup dengan penuh penderitaan, hidup dengan penuh kesakitan, sehingga kemanapun Yabes pergi, dia mendapatkan julukan si pembawa masalah, si sakit-sakitan, si pembawa persoalan. Tapi Yabes tidak tinggal diam. Yabes dia berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 dituliskan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibu kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes tidak berhenti pada hidup penuh dengan penderitaan, hidup penuh dengan persoalan, hidup penuh dengan tantangan. Tapi Yabes berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Allah kita adalah Allahnya Yabes. Allah kita adalah yang sama yang pasti akan mengabulkan doa kita. Dia menyembuhkan kita dari kesakitan, dia melepaskan kita dari masalah, dia melepaskan kita dari persoalan, dan dia membebaskan kita dari kesakitan. Sehingga dalam ayat 1 Tawari 4 ayat 10 dapat kita baca di dalam terjemahan sehari kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, bicara usaha, kesehatan dan rencanaku, dan kiranya lengan Tuhan menyertai dan melindungi dari malapetaka sehingga bebas dari kesakitan. Artinya kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya kita dapat menjalani tahun 2022 ini lebih baik, lebih indah, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita yakin kalau Tuhan beserta dengan kita, maka segala perkara dapat diselesaikan. Seperti Yabes, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam masalah, tapi dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan yang sama akan juga mendengar doa kita jemaat GPDI Tiberias di tahun 2022 ini. Kiranya doa Yabes ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita akan selalu nyata. Akan selalu berganti.
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Yesus menang. Yesus ada di sini pagi hari ini. Dan Glory, haleluya. Kami bersyukur kehadiran Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu hati kami pecah pagi hari ini. Karena Engkau mengingatkan kami dari doa-doa hamba Tuhan. Dari doa-doa Yabes. Dan pagi hari ini Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu yang datang dengan sakit akan disembuhkan. Pulang dengan sejahtera Tuhan, yang dengan permasalahan jawaban ada di dalam firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pendeta Denny Romogoy, Dokter Ministry, dengan Ibu. Dan saya sudah mengawali dengan menggeh dulu. Itu sebabnya saya minta izin masker saya lepas Om. Karena saya meneteskan air mata dahulu ketika pujian terakhir tadi. Saya berangkat dari sini sudah dipesan Om untuk harusnya istri saya yang akan berkhotbah di tempat ini. Namun karena istri saya ya yang menjaga gawang di gerejanya kami di Gondang sana, Om Denny sudah pernah ke sana. Gereja saya mewah, mepet sawah maksudnya begitu. Puji Tuhan, terima kasih Om Denny, Tante sudah menjamu saya kenyang-kenyang semalaman. Makan jongana. Waduh, kita pebuluso besar Tante gitu. Aku wong Jawa tapi bisa bahasa Manado titik-titik. Ketularan sedikit ya. Puji Tuhan. Bapak guru saya adalah Om Denny, ketika beliau mengajar homiletik, beliau menyampaikan begitu detailnya mengenai khotbah. Pagi hari ini kamu terbatas 25 menit katanya. Puji Tuhan, saya berangkat ke tempat ini 2 hari yang lalu saya ke rumah sakit harus bertanda tangan untuk saya cek jantung keseluruhan. 1,5 tahun saya dalam pengobatan jantung. Dan finalnya saya harusnya mungkin akan membatalkan. Karena sudah diberi warning dokter jantung Nganjuk, di RSU Nganjuk itu harus sudah siap. Bapak sudah 3 kali, 4 kali menolak, menunda untuk diperiksa scan jantung keseluruhan. Sampai apalagi namanya saya lupa, Bapak sudah 3 kali. Membatalkannya. Ini harus Pak dikuatkan. Satu dokter penyakit dalam, Dokter Kis, sebelumnya 2 minggu yang lalu berkhotbah di tempat kami. Ayo Pak Pendeta, jangan imannya terlalu konyol ya. Itu Bapak Pendeta tidak punya bagiannya dokter dituruti. Saya akhirnya tanda tangan saudara. Tapi puji Tuhan, tanda tangannya harusnya tanggal 2 Januari saya harus masuk opnam 3 hari 3 malam untuk periksa kalau perlu ke Madiun katanya. Kalau Nganjuk nggak bisa di Madiun. Dan kemudian ketika saya tanda tangani, ternyata ditunda sampai Februari tanggal 2. Puji nama Tuhan. Semuanya ini karena Tuhan berkehendak saya berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Supaya di tahun yang baru ini dikuatkan. Pendeta lemu, gundek seperti itu saja. Maunya harusnya dan sudah harus dititikkan untuk dipanggil Tuhan.
Tetapi puji Tuhan, saya masih ada sampai pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya yakin bahwa saya terbiasa berkhotbah dengan sedikit orang, tetapi ini banyak orang. Tapi asal saya dulu dari Sidoarjo, gereja besar juga, saya pengerjanya Pendeta Sumaryanto, gereja besar juga. Tapi dua gereja itu enggak pernah ngutus saya untuk khotbah sekolah minggu aja enggak. Tetapi Om Denny suruh saya, bahkan beliau datang, ayo kamu melayani, siap Om. Gitu, puji Tuhan. Nah pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam Mazmur 65 ayat 11. Dalam literasi yang saya tuliskan, satu ayat ini berkata begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Puji Tuhan. Mengeluarkan lemak jangan konotasinya salah. Mengeluarkan lemak berarti orang-orang gemuk yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Itu kata orang-orang yang di pasar, ada orang-orang di jalan. Tetapi orang gemuk itu sebenarnya sedang punya penyakit. Penyakit apa? Kadang-kadang stres. Stres dilampiaskan karena dia pendeta, mangan terus saya. Tambah munjung ke depan. Saya stop sekarang karena ada jantung. Jantungmu jebol mas. Berhenti. Dulu saya kalau sekolah Alkitab, saya ini orang Jawa tapi suka makan runtu wuuk atau RW. Paling saya cari. Makang jo, makang terus, makang jo, makang jo. Makang ayang sakit buru, makang RW buru kuat gitu. Jadi kata terjemahannya, makan ayam itu membuat sakit perut kata bahasa Manadonya. Itu teman-teman sekolah ya, enggak semua orang Manado begitu. Tetapi kalau makan RW menjadi kuat. Wah, ternyata falsafah ini saya ikuti. Ternyata enggak benar juga. Makan RW juga sakit puru sekarang. Makan RT apalagi sakit puru lagi. Makan RW, wah sudah. Jangan makan banyak-banyak supaya ngana tidak banyak penyakit kata orang Manado begitu. Betul cu Om. Nah ini berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, artinya pemeliharaan Tuhan pada saat dimana engkau menjejaki, menapaki kehidupan di tahun baru, Tuhan jamin dengan segala berkatmu. Jangan takut kalau kemarin saudara bangkrut, kalau kemarin saudara miskin, kalau kemarin saudara terpuruk ekonominya, kalau kemarin saudara sakit-sakitan, kalau kemarin saudara lemah. Hari ini Tuhan Yesus berkata, lemak itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menggambarkan orang percaya dijamin hidup ekonominya, hidup kesehatannya, hidup banyak perkara. Sebenarnya saya nggak boleh teriak-teriak dan terlalu capek. Jangan-jangan Bapak nanti jatuh dan kemudian tidak bangkit lagi. Oh puji Tuhan. Kok puji Tuhan? Lah kalau saya berkhotbah terus dipanggil Tuhan, ya walahu alam itu kehendak Tuhan. Tapi saya pun juga menjaga, tidak konyol. Nah firman Tuhan ini saya sampaikan kepada pembagiannya menapai kehidupan di tahun baru 2022 dengan satu, hidup harus lebih baik. Yang kedua, membuang dosa, hidup benar. Yang ketiga, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Yang pertama sekarang, hidup harus lebih baik. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Pemain musik, saudara main memang layak. Gereja besar itu pemain musiknya sudah profesional. Sebentar lagi profesor ya. Pemimpin pujian, leader well, profesional. Harus seperti itu. Bukan seperti tempat kami. Nyanyinya dalam Tuhan kita bersaudara.
Kayaknya belai nyamuk. Tapi di sini enggak, semangat. Amin. Semangat. Haleluya, haleluya. Dan dikatakan tadi akhirnya saudara-saudara, kamu harus melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Hidup harus lebih baik bukan urusan ekonominya saja, bukan urusan duitnya saja, bukan urusan sehatnya saja. Tetapi baik dalam hal ini menata kehidupan iman kita. Ketika Tuhan Yesus sudah menjelang datang, ini harus lebih baik dan sempurna masuk surga. Itu tujuan kita. Kalau kita punya mobil, kalau kita punya rumah, kalau kita, puji Tuhan. Tante ini begitu perhatian, naik apa bro? Waduh, tante saya naik kendaraan jelek-jelek. Oh iya, tapi bisa jalan toh, wah mantap. Makan Jo, kayak itu. Makan lagi. Roti Jo, makan lagi. Kamar tempat saya diberi VVIP. Om bilang katanya, kamu tulis gerejamu itu di Hotel Anugerah Gondang. Mana hotelnya? Nggak Om, supaya orang tertarik. Termasuk Om tuh tertarik. Kalau saya tulis GPDI Hotel Anugerah Gondang gitu. Padahal lumayan ya Om ya. Padahal jemaat judi. Tapi di sini saya dimuliakan. Tempatnya VVIP, tamu-tamu besar. Kalau saya baca pendeta-pendeta di situ, di tahun 2020. Widih. Saya langsung ciut saudara. Ciut bukan berarti kecil tapi tambah mekar inilah persoalannya. Nah kembali kepada firman Tuhan, hidup harus lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, membuang dosa, hidup menjadi lebih benar. Tambah benar, semakin tahu firman Tuhan, semakin melakukan firman Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, melayani, berbakti, memberi kepada Tuhan. Itu adalah bagian membuang dosa dan hidup lebih benar lagi. Kata Roma pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini tahu ya, camkan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang berikutnya Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara jangan sering-sering mau dicekoi dengan berita berkat, berita kesuksesan, berita keberhasilan, berita kesembuhan, berita saya mengurangi, bukan tidak boleh. Ada KKR sono, KKR sini. Ya, apalagi bukan gereja kita. Cekoi sono, cekoi sini. Kalau Natal begini, kalau di desa tamunya banyak. Tamu itu adalah pengusaha-pengusaha yang lagi rekreasi di belakangnya mimbar. Karena di gerejanya enggak keturutan khotbah, karena di gerejanya tidak keturunan saksi, maka yang dijadikan tujuan untuk melampiaskan perasaan yang sebenarnya itu bukan, semoga memang itu dari Tuhan. Tetapi mereka melampiaskan itu dengan menukar sembako, dengan menukar uang, dengan menukar sanjungan-sanjungan, maka terpuruklah orang itu. Ketika dikatakan tadi, dan bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya simpulkan banyak kali gereja kami di desa-desa tidak membawa misi tentang Allah, tidak membawa misi tentang kabar berita tentang Yesus, tetapi memberitakan kesuksesannya, keberhasilannya, mobilnya, kecelakaan dia selamat karena nyawanya rangkap 3 dan lain sebagainya. Jadi sesat itu saudara. Tapi apakah kalau kita punya tamu seperti saya datang ke sini, saudara dengarkan khotbah saya itu menyesatkan? Bisa saja. Tapi saudara buka, saudara tanting katanya orang Jawa. Timbang-timbang. Mana yang menyesatkan, mana yang membawa hanya kabar senang saja. Dan mana yang menegur saudara, mana yang menegur saya. Itu yang membuat saudara sehat dan hidup benar di pemandangan Tuhan.
Dan kita membuang dosa jauh-jauh. Pendeta bisa berdosa? Bisa. Pendeta bisa korupsi? Bisa. Dan sangat bisa. Saudara sudah dengar sendiri di Surabaya, di mana, di hotel satelit beberapa tahun yang lalu. Bisa. Kita tidak kebal. Tetapi saudara dan saya, saudara dengan gembala di tempat ini bersatu untuk hidup menyenangkan hati Allah. Yang ketiga, tinggal 10 menit. Yang ketiga sekarang, pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, hidup harus lebih baik. Kedua, membuang dosa hidup benar. Yang ketiga, pengharapan hanya kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Ayat ya Ayub 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sungguh bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar. Inilah kehendak Tuhan. Harus berharap kepada Tuhan. Jangan kepada manusia, jangan kepada pendeta, jangan kepada cukong, jangan kepada bos, jangan kepada tuan, direktur, atasan, ya, kepala bagian, kepala kantor, bahkan bupati, gubernur sekalipun. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ubah konsep hidupmu. Mencari pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengerjakan orang-orang untuk memberkati saudara. Jemaat saya 40 orang, kalau kumpul semua 50 orang. Kalau untuk membayar pajaknya Avanza, nah jadi ini kayak oleh Trito ngono-ngono, titik ae gitu. Untuk bayar pajaknya berapa Avanza tahun 2006? Wah 1.800.000. Weh kolektornya cukup itu, ya dikumpul no titik. Tiba-tiba Om Denny datang gitu. Kamu pendeta sini, makasih Om. Akhirnya bayar pajak. Itu loh caranya Tuhan. Caranya Tuhan tidak langsung kepada manusia. Tetapi cara Tuhan, kamu harus permisi, berdoa, meminta kepada aku, baru berkat itu aku kirimkan untuk. Ini berlaku untuk pendeta maupun kita semua yang pagi hari ini datang. Haleluya. Jadi yang ketiga adalah pengharapan kita tidak kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan. Amin kan dulu. Amin. Amin. Loh kok gak kabeh. Amin. Nah, mulai sing amin nih mesti oleh rezeki, oleh berkat. Jemaat tempat kami juga begitu. Amin. Haleluya. Metu kok gereja jebret, tabrak becak. Brek. Wah, Om ini kurang ajar. Jari oleh berkat kok oleh tabrak becak. Lah itu juga berkat Bu. Berkatnya dengan cara itu. Jangan ke susu marah, jangan ke susu moreng. Jangan ke susu ini kalau dikei sakit, kalau dikei pantangan, kalau dikei masalah. Jangan ke susu marah sama Tuhan. Itu ada rencana Tuhan yang baik. Akhirnya tukang becak itu. Karena yang ditabrak ibu janda sudah umur 65 tahun. Akhirnya motornya dibelikan yang baru. Terus dia gak bilang sama pendetanya. Ketika ditabrak, Om gini gimana saya di rumah sakit, di puskesmas. Motor saya juga rusak. Setelah sembuh saya doakan sembuh. Dan kemudian ya dia diganti motornya itu. Karena orang kaya yang naik becak itu tadi. Ganti motor yang baru. Puji Tuhan. Itulah rahasia Allah kalau memberi berkat. Jadi kesimpulannya adalah begini saudara. Melangkah di tahun yang baru adalah biasa kita alami setiap tahun. Saya umur 57 tahun, kelahiran 65. Berarti 57 kali saya mengikuti pergantian tahun. Pergantian tahun yang selama 57 kali tahun itu tadi tidak alami apa-apa. Tapi pagi hari ini saya mau klaim, saya mau minta supaya Tuhan tolong saya. Beri hidup saya Tuhan supaya saya bisa khotbah lagi di Tiberias. Bisa khotbah di Elohim Sidoarjo, bisa khotbah di Aris Munandar Malang. Harapannya gereja gede-gede tok.
Tapi puji Tuhan, alhamdulillah semuanya nggak ada yang ngundang. Hanya Om Denny yang memperhatikan saya. Karena tahu dia adalah aku ini muridnya. Om Denny ngajar homiletik, caranya khotbah yang baik. Begini. Saudara-saudara, saya ingat. Saudara, Om Denny biasanya begitu. Dan semua murid ketawa semua. Diajar sama Om Denny enggak? Masih kah? Oh mantap. Saya ngelamar jadi guru sama pendeta Daniel Raharjo ditolak. Wah cik kenomen kurang sakti. Pada lele-lele ya oleh embel-embel MPH dari Baptis Semarang sana saya. Tapi memang untuk jadi guru, untuk jadi hamba Tuhan. Tidak hanya secara fisik tawar-menawar. Tetapi panggilan. Dan panggilan itu ketika kita tahu melangkah di tahun 2022. Namun di tahun 2022 menjadi luar biasa. Sebab Tuhan Yesus membela kita anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Saudara pulang membawa berkat. Di mana saudara bisa melangkah dengan pasti di 2022. Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian bisa ya 5 menit. Kekuatan di gak seberapa enak suaranya, tapi saya minta bantuan. Bapak Ibu Saudara bagian berdiri. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala setelah satu pujian ini kita nyanyi. Bapa di sorga yang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Di tahun yang baru Tuhan tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami. Supaya kami tidak jalan melangkah ke kiri ke kanan. Tetapi jalan kami adalah jalan Tuhan. Yang sekiranya hati-hati yang terbuka dengan firman Tuhan diberkati, diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati pagi hari ini. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan pagi hari ini. Engkau ditolong ekonomimu. Engkau ditolong bisnis usaha pekerjaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kolektan maju ke depan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Pendeta Sulung sudah melayani kita. Ya tentu tahun ini paling kurang masih 3 kali lagi kita undang. 1 kali ibadah 1, 1 kali ibadah 2. 1 kali ibadah 3, 1 kali ibadah 4. Ya, dan Tuhan memberkati dia dalam pelayanan. Cuma nanti kalau datang berikut lebih banyak bahasa Jawanya, ya. Jemaat ini sudah jarang ya dengar. Ya,
Saman Pak Ramlan banyak bahasa Jawanya ya. Kita suka ada pendeta yang suka bahasa Jawa. Siapa itu di Nganjuk. Tapi dia kurang sehat. Siapa namanya itu? Ya, dia juga layani di Caruban. Ya, kita sudah diberkati. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Istimewa dalam persembahan yang kedua, kami berikan buat pelayanan hamba-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara nanti perhatikan, waktu pulang bisa ambil door prize ya, sesuai dengan warna ya. Ini kupon tanggal 24-25 Desember, merah, hijau, biru. Hadiah utama itu handphone Android itu yang warna hijau nomor 163 dan warna biru 134. Ya, dari waktu pulang saudara bisa ambil. Sekarang saya mengundang 4 guru sekolah minggu, kita akan membagikan ayat mas. Mari, 4 guru sekolah minggu bisa maju ke depan. 2 dari belakang, 2 dari depan. Mari, 4 orang sekolah minggu. Ya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu. Firman-Mu Engkau sudah sampaikan, tibalah saatnya Tuhan, kami akan membagikan ayat mas yang menjadi tuntunan kami di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Dalam nama Yesus, amin. 2 dari belakang, 2 dari depan ya. 2 dari belakang, 2 dari depan. Ya. Ya. Kiranya ayat-ayat mas ini menjadi berkat. Ada yang berupa teguran, ada berupa pujian, nasihat, tapi semua itu pasti menjadi berkat buat kita. Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat bisa angkat tangan. Ini. Yang belum dapat ya silakan. Sudah ya. Ya, diangkat tangannya supaya tidak ada yang kelihatan. Ya, di belakang sana masih ada 2. Sebelah sini masih ada 1 yang belum dapat, coba angkat tangan. Itu masih ada beberapa. Ya. Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Ya, semua sudah.
Mari kamu. Iya, ayatmu. Nah ini nih, kamu depan. Iya. Nah sama ini, mari. Yang sepatunya saya suka. Mari. Sebelah sini, sebelah sini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Harus gembira terus ya. Susah persoalan bergembira. Tuhan berkati. Nah ini sepatunya selalu bagus ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya kita menantikan Tuhan senantiasa ya. Dan pasti Tuhan akan memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Pendeta Sulung akan menyampaikan doa berkat buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, di tengah-tengah 210 negara mengalami pandemi COVID, jutaan orang yang mati. Kalau kita masih hidup, Tuhan tolong, Tuhan berkati saya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, angkat tangan semua. Untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk setia di tahun ini Tuhan, lebih setia dari tahun-tahun yang lalu. Kami menang, kami berkemenangan di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya berkat anugerah dan rahmat dari Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan kita bawa pulang ke pribadi diri kita sendiri, ke keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada seluruh orang-orang percaya, kepada orang-orang yang belum percaya sekalipun. Dan engkau dipakai Tuhan menjadi berkat. Angkatlah kedua belah tanganmu. Aku akan berdoa berkat bagi kita sekalian. Kiranya engkau turunkan berkat rahmat anugerah, damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, kecukupan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan persoalan hidup ditolong, yang datang dengan kelemahan dikuatkan. Dan berkat Yesus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Pulanglah dengan berkat Yesus. Kami tutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,